Shalom, saudara-saudara seiman dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus berfirman, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Mendengar firman ini, mungkin langsung muncul pertanyaan di pikiran kita semua. Bagaimana kita mengasihi musuh? Bagaimana cara kita menolong musuh kita? Sementara kalau kita sudah bermusuhan dengan seseorang, otomatis orang tersebut tidak mau lagi berkomunikasi dengan kita, ya. Jika dia punya masalah, maka dia akan minta bantu kepada orang lain dibanding minta bantu kepada kita. Ya, baru dia minta bantu kepada kita kalau dia benar-benar terdesak sekali, ya kan? Jadi itu kemungkinan terkecil karena masih banyak orang yang mungkin tidak bermusuhan dengan dia. Jadi kalau kita dalami lagi firman Tuhan yang ada dalam Alkitab, maka ada beberapa pilihan, ada beberapa cara untuk mengasihi musuh. Yang pertama, jangan kita anggap dia dulu sebagai musuh. Kita anggap saja dulu sebagai saudara yang hilaf, yang punya kelemahan sama seperti kita juga, yang terkadang memiliki kelemahan dalam menahan emosi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita doakan saudara kita tersebut ketika kita berdoa. Kita berdoa supaya Tuhan juga memberkatinya seperti Tuhan memberkati kita. Mendoakan supaya dia juga bisa mengasihi kita, ada Roh Kudus yang muncul dalam pikirannya. Hal yang ketiga yaitu ketika kita berpapasan dengannya, ya, secara kebetulan di jalan, maka kita mulai dari kita untuk menyapa saudara kita tersebut. Dan kita langsung jangan emosi ketika dia tidak menyapa kita, sebaliknya, ya, kita senyumin saja. Tapi syukur kepada Tuhan kalau saudara kita ini membalasnya, berarti ada gayung bersambung lah istilahnya itu, ya, gayung bersambut. Jadi kita ucapkan. Tapi kalau tidak, maka kita jangan langsung kecewa, ya. Ketika kita sudah mulai menyapanya tersebut, maka manusia itu sebenarnya pada hakikatnya itu baik. Jadi nuansa pikirannya akan berubah, ya, dari benar-benar benci kepada kita berkurang, dan lama-lama kalau itu kita biasakan, maka dia akan mulai mengasihi kita. Dan mungkin ke depan kalau kita berpapasan dengan dia, maka yang bersangkutan akan menyapa kita juga, dan terjadi lagi hubungan yang baik antara kita dengan saudara kita yang sudah menyakiti kita tersebut. Itu hal yang keempat. Yang terakhir, ketika dia mau minta bantu kepada kita, terdesak atau hal-hal seperti yang kita bilang, sudah ada hubungan yang buruk kepada kita sebelumnya, maka saya tidak akan membantu lagi. Jangan, kita sambut dengan baik, kita usahakan, kita tolong. Mungkin kita adalah jalan Tuhan untuk membantunya dalam masalah tersebut. Demikian saja, ya, semoga ini bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam.